Saya Haryan Utama dengan NPM 22411. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keparitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo, mari kita simak. Pengertian keparitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Keparitan adalah suatu kondisi di mana seorang debitur atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Kondisi ini dapat dideklarasikan oleh pengadilan setelah mengkaji fakta-fakta yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan seorang debitur untuk memenuhi kewajibannya. Proses keparitan bertujuan untuk melindungi hak-hak para kreditur dan menyusun rencana pembayaran utang yang adil dan efisien. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di sisi lain adalah suatu mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menegosiasikan dan menyusun kembali utang-utangnya dengan kreditur tanpa harus mengajukan keparitan. PKPU dapat memberikan waktu tambahan kepada debitur untuk mencari solusi keuangan, seperti menjual aset atau merestrukturisasikan utang tanpa menghalangi risiko keparitan. Proses keparitan melibatkan serangkaian langkah hukum yang diambil setelah seorang debitur atau perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses keparitan. Pertama, pengajuan permohonan keparitan. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan keparitan oleh kreditur atau kreditur kepada pengadilan. Pemohon ini harus membuat informasi rinci mengenai utang-utang yang tidak dapat dibayar dan alasan dibalik kegagalan pembayaran. Pemeriksa bukti dan keputusan pengadilan. Pengadilan dapat memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan keparitan dan mendengarkan argumen dari pihak-pihak terkait. Setelah itu, pengadilan akan membuat keputusan apakah untuk mendeklarasikan keparitan atau tidak. Yang ketiga, deklarasi keparitan. Jika pengadilan memutuskan bahwa debitur benar-benar tidak mampu membayar utang-utangnya, maka keparitan dinyatakan secara resmi. Ini menghasilkan efek hukum yang melibatkan penanganan aset dan distribusi pembayaran kepada kreditur. Penunjukan kurator atau pengurus keparitan. Setelah keparitan dideklarasikan, pengadilan biasanya akan menunjuk kurator atau pengurus keparitan yang bertanggung jawab mengelola proses keparitan, termasuk penjualan aset dan distribusi hasilnya kepada kreditur. Inventarisasi aset dan utang. Kurator atau pengurus keparitan akan melakukan inventarisasi aset dan utang perusahaan. Ini melibatkan pengumpulan informasi terperinci tentang keuangan perusahaan yang akan digunakan dalam proses distribusi aset. Proses keparitan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan kondisi spesifik setiap kasus. Penting untuk memahami langkah-langkah tersebut dan mendapatkan bimbingan hukum yang sesuai dengan proses keparitan. Tahapan penyelamatan keparitan. Penyelamatan keparitan juga dikenal sebagai restrukturisasi atau turnaround, mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan atau memulihkan keberlanjutan usaha debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam proses penyelamatan keparitan. Pertama, penilaian keuangan dan operasional. Melibatkan penilaian mendalam terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Ini mencakup analisis utang, arus kas, aset, dan kinerja operasional. Identifikasi masalah dan penyebab. Menentukan penyebab utama kesulitan keuangan dan identifikasi masalah struktural atau operasional yang memerlukan perhatian. Ini dapat melibatkan analisis manajemen, struktur biaya, atau masalah pasar. Yang ketiga, pengembangan tim penyelamat. Membentuk tim penyelamat atau tim restrukturisasi yang terdiri dari profesional keuangan, hukum, dan manajemen yang berpengalaman dalam penyelamatan keparitan. Yang keempat, negosiasi dengan kreditur. Memulai negosiasi dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang. Ini dapat melibatkan perundingan suku bunga, penjadwalan ulang utang, dan konvensi utang menjadi ekuitas. Pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Jika tersedia pengajuan permohonan PKPU terhadap pengadilan untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan kreditur selama proses restrukturisasi. Yang selanjutnya, penyusunan rencana restrukturisasi. Pengembangan rencana restrukturisasi yang merinci langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Rencana ini dapat mencakup pengurangan biaya, penjualan aset, dan perubahan strategi bisnis. Konsultasi dengan pihak keberpentingan. Berkomunikasi secara terbuka dengan pihak keberpentingan termasuk karyawan, kreditur, dan pemegang saham. Transparansi dan keterlibatan pihak berkepentingan dapat mendukung kesuksesan proses penyelamatan. Selanjutnya, implementasi perubahan operasional. Melaksanakan perubahan operasional yang diperlukan sesuai dengan rencana restrukturisasi. Ini mungkin melibatkan perbaikan efisiensi, restrukturisasi organisasi, atau diversifikasi produk. Yang terakhir, monitor dan evaluasi. Selanjutnya, monitor dan evaluasi. Memantau pelaksanaan rencana restrukturisasi secara terus-menerus dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Perlu dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengajuan proposal kepada kreditur. Setelah rencana restrukturisasi diimplementasikan, pengajuan proposal formal kepada kreditur untuk mendapatkan persetujuan resmi. Persetujuan kreditur dan pengadilan. Memperoleh persetujuan resmi dari kreditur untuk merencana restrukturisasi. Dalam beberapa kasus, persetujuan pengadilan juga diperlukan. Pelaksanaan rencana dan pemantauan lanjutan. Menjalankan rencana restrukturisasi secara penuh dan terus memantau kinerja perusahaan untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian penyelamatan kepalitan. Proses penyelamatan kepalitan dapat melibatkan banyak tantangan dan keberhasilannya tergantung pada analisis yang cermat, perencanaan yang efektif, dan kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Peraturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam debitur untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan kreditur dan mengajukan rencana restrukturisasi utang. Pengaturan mengenai PKPU dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum, namun secara umum penundaan kewajiban pembayaran utang memberi perlindungan hukum terhadap perusahaan dari tuntutan pihak kreditur. Perusahaan mendapatkan waktu tambahan untuk mencari solusi dan melunasi hutang dengan cara yang lebih efektif. Kreditur perlu menyetujui rencana penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh perusahaan. Perusahaan membuat rencana pembayaran utang yang telah ditunda dengan periode dan persyaratan yang ditentukan. Manfaat dan risiko bagi para pecatur. Manfaatnya yaitu melindungi aset pribadi, kesempatan merestrukturisasi utang, kesepakatan dengan kreditur, dan berkelanjutan bisnis. Ini risiko dari pecatur ini: hilangnya kendali atas perusahaan, reputasi terganggu, dan kemungkinan likuidisasi perusahaan. Peran dan tanggung jawab kurator. Kurator dalam konteks kepalitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU memiliki peran dan tanggung jawab tertentu yang mencakup pengelolaan aset dan koordinasi proses restrukturisasi. Berikut adalah peran dan tanggung jawab umum seorang kurator. Peran kurator manajemen aset. Kurator bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan yang berada di bawah kepalitan atau PKPU. Ini melibatkan penjagaan, penilaian, dan pemanfaatan aset untuk membayar kreditur. Pengawasan proses kepalitan atau PKPU. Kurator memantau dan mengawasi seluruh proses kepalitan atau PKPU. Mereka memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Tanggung jawab kurator atas kepatuhan hukum. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selama proses kepalitan atau PKPU sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban keuangan. Kurator wajib menjalankan tugas mereka dengan transparan dan akuntabel. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan dana dikelola dengan tepat dan secara etis. Selanjutnya, pengelolaan konflik kepentingan. Kurator harus menghindari konflik kepentingan dan bertindak secara adil tanpa memihak kepada salah satu pihak yang terlibat.
Tanggung jawab dan peran kurator sangat penting dalam memastikan bahwa proses kepanitan atau PKPU berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberhasilan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat dipengaruhi hasil proses reskurunisasi atau likuidisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.